kesempatan saya akan bicarakan di forum pimpinan daerah atau komunitas atas catatan Pak Sekretariat Kasat Lantas masukkan ke dalam catatan khusus untuk saya bicara. Saya kira itu ya jawaban dari saya terkait dengan usulan dari bagus. Terima kasih. Jawaban dari Bapak Kapolres. Mungkin ada tanggapan lain dari sahabat-sahabat? Saya mungkin ini yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf. Saya Ketua PMI Indonesia. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Kemarin kita juga sempat advokasi kepada masyarakat daerah Sukodadi, Paciran yang dilewati truk yang melebihi itu di Karanggeneng, tempat tepatnya di Perak. Itu jembatan itu beberapa kali dibangun, sudah 2 kali dibangun. Mereka bilang kepada kami, mereka mau menanami pisang di jalan itu. Tapi kita ngomong sama mereka, ini adalah jalan kita semua, biar ini tidak terganggu. Karena beberapa hal yang diresahkan oleh masyarakat ketika ngomong itu, jalan baru dibangun itu bolong-bolong semua. 2 kali dibangun dalam 2 bulan kalau nggak salah. Dalam 2 bulan dibangun itu jalannya bolong. Padahal pembangunan itu banyak masyarakat yang simpatis di situ. Itu yang pertama. Nah, solusi yang ditawarkan sahabat sekum saya, sahabat Sigi tadi, itu mungkin bisa diberlakukan secepatnya. Kita tunggu 1 atau 2 minggu lagi, biar nanti ada deadline dari pihak atau instansi yang berwenang di sini, termasuk Pemkab atau Bupati, biar ada deadline itu, biar teman-teman atau kami bisa menyampaikan kepada masyarakat yang resah soal itu. Karena ada juga sekolah-sekolah, ibu atau bapak-bapaknya itu bilang kepada kami bukan hanya mengawasi truk itu, akan tapi kita advokasi terhadap masyarakatnya, Pak. Biar kita sinkron bagaimana persoalan di masyarakat, bagaimana kebijakan di pemerintahan. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dikerjakan secara cepat, biar masyarakat secara umum bisa melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan sahabat Ahmad Yusuf, Ketua PMI. Mungkin ada sahabat lain. Apa yang terakhir memang sudah terakhir ya? Sudah cukup ya? Oh ya, mungkin sahabat. Oke, sedikit lagi Pak. Ada catatan, mungkin orang-orang yang di dalam ini adalah hampir 80% yang tahun lalu ikut audiensi. Dan saya yakin juga orang-orang yang di dalam ini paham akan apa yang kita inginkan ini dan masyarakat inginkan, termasuk di sini ada perwakilan yang kemarin ikut juga dari perwakilan Sisub, ada Bapak Kapolres, tahun lalu juga ikut. Dan yang menjadi masalah untuk dilakukan ini adalah ketegasan Pak. Sering kita audiensi dijanjeni gitu Pak, dijanjeni, saya akan tegas. Tahun lalu benar ada 2 pos, pasca itu hilang. Padahal sudah ada pos permanen di pertigaan itu dilewati. Apalagi di situ tidak ada yang namanya lampu merah, jalan
jalannya lubang-lubang. Itu kan menjadi masalah. Sebenarnya bukan hanya kita tidak ingin seperti politisi yang hanya bisa janji. Kita ingin ada ketegasan. Tahun lalu kita juga minta sikap tegas, hanya sikap tegas bahwa kalau ada yang salah ya disalahkan. Menurut tadi dari penjelasan perwakilan Disub, persoalan perpindahan status jalan kan sebenarnya ada jalan lain selain jalan itu, yaitu jalan provinsi melewati Gresik ini Pak, yang katanya jalannya jembatannya rusak waktu itu. Nah itu kan, kenapa kok harus mengeluarkan banyak uang yang lebih banyak untuk melebarkan jalan dari satu jalan 3 menjadi jalan 1 kan? Kenapa tidak dikebuti yang di daerah pembangunan jembatan yang seharusnya memang lewat situ? Untuk kepentingan provinsi kan harusnya juga ikut jalan itu, bukan merugikan orang-orang segelintir orang untuk kepentingan sedikit orang tapi mengorbankan banyak orang, yaitu yang apalagi itu daerah pendidikan gitu Pak. Jadi sebagai salam kenal kami dari PKPU untuk Bapak Kapolres yang baru dan jajarannya yang baru adalah kami ingin Kapolres khusus umumnya yaitu Polres tahun ini lebih tegas, yaitu nggak dijanjeni saja Pak, teman-teman kan dijanjeni gitu. Nah untuk kan ada masalah-masalah di belakang yang waktu itu kan memang ada yang tidak bisa diucapkan di sini, yaitu karena tidak tegasnya itu kenapa kan seperti itu. Tapi saya harap salam kenal kami untuk Bapak yang baru mungkin butuh masuk. Apa ketidak-tegasannya apa? Bicarakan saja namanya. Nah kan kita kan tahu bahwa yang perusahaan itu ada yang menghandle, ada salah satu orang kuat di Lamongan gitu. Kalau yang kemarin seperti itu adalah Bapak Yai Gofur atau yang nanti kita menindak. Nah begitu Pak. Kalau saya boleh menyebutkan kan saya langsung aja gitu. Saya ingin ada ketegasan Pak. Jadi jangan saya akan itu kami tidak bisa pulang dari sini tidak akan kalau nanti saya akan lihat dulu, karena ini sudah 1 tahun lalu, karena di sini juga ada 80% orang yang kemarin di sini. Panjenengan dapat langsung bertanya kepada orang-orang yang kemarin ikut audiensi seperti apa keadaannya, karena ini sudah mendesak Pak, musim hujan juga mulai, aktivitas liburan sudah masuk sekolah kuliah. Kalau nanti dijanjeni dan tidak ada deadline yang jelas dan tidak ada ketegasan, nanti pos yang di sana cuma ada posnya saja Pak, tidak tegas dari pos yang di itu. Ya kalau menurut undang-undang harus tidak Pak, seperti itu. Kalau ada sikap solusi yang bagus seperti itu kan, yang tadi dari teman-teman TNI ada solusi yang ditawarkan seperti itu, ya monggo itu ditegaskan sekali untuk waktu yang jelas gitu Pak. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih. Saudara Ahmad Yusuf sama Taman dari Saudara Sigit. Ya. Saya tentunya saya mau badai. Jangan dipaksa saya mengambil tindakan yang tidak saya tahu resiko-resikonya. Ya, jangan maksa saya, karena saya menilai dulu. Saya menilai dulu dong, bagaimana? Karena begini, itu jembatan yang di Gresik kan ditutup loh. Jembatan di Gresik ditutup dari Surabaya lewat Manyar, nggak bisa kan? Iya Pak, perhubungan gimana? Pak, ambrol ini. Terus kalau di Gresik saya bisa maksakan buka apa enggak gimana? Bisa nggak maksakan? Maksa itu tidak, daripada kalau jawaban dari Pak Disu tadi kan mengganti status jalan. Kalau kita mau bangun lagi kan, kalau status jalan dari C ke A kan pasti ada tambahan lebar kan seperti itu Pak. Nah kan pasti akan menambah waktu tindakannya membangun kan juga butuh waktu. Kan? Nah kalau suka Bapak Polri mungkin itu sementara demi kenyamanan bersama kan, solusi itu bisa diterapkan secepatnya. Kita kan nggak bisa. Kalau jawaban dari Pak Kapolres tadi awalnya. Makanya begini, Pak Sigit. Mas Bayu. Makanya kan saya mendengar. Kalau saya kencangin di sini, kemudian mau kemana? Apakah melalui beban dulu
Nah, nggak boleh semata-mata dengan hati yang jengkel untuk memutuskan suatu perkara persoalan. Kita harus lihat semuanya. Apakah iya masih lewat Tuban dulu, atau kita balik lagi Surabaya Manyara, Gresik, dengan kondisi jalan yang tutup, tidak bisa dilalui. Terus sekarang kemana? Sudah pernah belum dipikirin? Bis aja nggak bisa lewat kalau nggak salah ya. Bis lewat mana? Sukodadi juga. Armada Sakti bisa. Ya bisnya bisa stop juga kalau gitu. Armada Sakti nggak bisa. Ayo, bukan stop. Tapi yang ribut semuanya nanti kan. Jadi begini, makanya kita perlu audiensi. Makanya jangan masuk nodong saya ketegasan Pak Kapolres. Nanti saya tutup semuanya. Ribut saya yang digantung gara-gara audiensi dengan sahabat-sahabat saya. Kan sebagai evaluasi tambah Pak. Kita kan inginnya yang tahu nih apa ya. Ini kan bisa ditegas. Seperti itu Pak. Mungkin bukan dalam arti saya harus menuntut dengan langsung cepat kita harus tegas bahwa kalau perjanjian kita itu sudah pernah yang kemarin tiga tegas yang saya maksud adalah Pak punya pegangan tertentu yang bisa membuat kalau memang tidak kan nah kan bukan saya milih Bapak pernah tegas Ya. tapi saya menginginkan Bapak untuk Contohnya gimana? Tindakannya bagaimana? Stop yang termasuk. Ya, kalau tawaran tadi kan tidak ada solusi dari Bapak, ada tawaran dari teman-teman tadi kan seperti itu. Itu kan yang menurut kami terbaik, maka kalau memang dirasa baik, saya inginkan Bapak secepatnya kan. Karena hampir 80% yang di sini itu kemarin itu tahu masalahnya dan yang berbeda cuma Bapak Kapolres. Ya. Ya, oke. Ya, saya belum bisa dengan jawaban ini. Saya jujur baru tahu terkait dengan pertemuan ini dan bahannya baru tadi malam. Ya, saya telepon sama tadi pagi ya. Gimana saya mau ketok palu ini kan? Nah, harus tahu pergi saya. Kayak begini, saya ngotot, saya tutup jalan Paciran sama Saudari. Mobil-mobil nggak bisa lewat yang menurut bisa lewat kecil-kecil. Itu mau memang ada jalan lain yang memang lewat sini. Bukan angkutan yang truk batu terbarang itu. Bisa nggak memberikan solusi untuk saya? Kira-kira bisa nggak? Memberikan solusi untuk saya? Ya itu ada dua solusi yang sudah ditawarkan. Ya. Persoalan pemberlakuan kedua persoalan pergantian ukuran mobil atau tonase mobil. Itu nanti tolong disampaikan kepada Pemkab Bupati yang secepatnya itu. Kemudian yang mengawal ini kan Anda ketika ini. Makanya saya tadi minta waktu. Jangan saya ditodong, pokoknya Kapolres jenengan gantung saya berarti senang kalau saya kasus gitu. Ya saya kan kasusnya mengambil beberapa pihak, Pak Bupati juga sudah tahu kok permasalahannya. Nah, ya iya dong. Nanti kalau saya melawan kebijakan Pak Bupati, saya tidak mendukung pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pemerataan pembangunan dan kegiatan pengembangan daerah Lamongan. Kan saya mau waktu. Saya ada waktu untuk ngomong ke Komindas. Saya kemarin sudah ngomong tuh sama Komindas, saya minta catatkan masalah-masalah. Ya Pak Kasat Lantas juga nanti ada forum komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan. Ngomong silakan semuanya dong. Kita saya satu bulan loh, keliling aja baru 7 kecamatan ini. Saya jujur dari 7 kecamatan saya ngomong, saya minta ketemu sama Kades, sama seluruh Kades, sama tokoh-tokoh alim ulama, tokoh pemuda, semuanya saya minta. Apa masukan yang kita lihat? Saya kurang apa? Maksudnya Polres ya, Polres kurang apa dan apa yang harus kita lakukan? Itu saya keliling itu sampai sini sampai maghrib. Pagi-pagi terus siapa? Saya mengawal itu saya mengawal
jangan didesak saat ini juga untuk memberi statement karena saya belum tahu permasalahan-permasalahan secara detail. Ya, terima kasih. Nanti tapi saya jadikan PR itu, saya catat ini, omongan-omongan jenengan saya catat ini, saya bawa nanti kalau tingkat kabupaten saya bawa. Oke, yang lain mungkin, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Novian, tapi lebih akrabnya dipanggil Kipli. Nah, ini mungkin bisa menjadi sedikit dorongan buat Pak Kapolres segera menindaklanjuti kasus ini. Yang mungkin diresahkan masyarakat kan gini Pak. Jadi sebelum trek itu masuk ke utara itu mesti berhenti. Dan entah itu kernet atau supir itu masuk ke pos polisi. Dan saya pernah melihat dengan mata saya sendiri itu apa istilahnya ngemel. Nah itu ngasih uang gitu. Nah ini kan sedikit menciderai kepolisian Pak, khususnya Polres Lamongan. Nah, boleh. Ngomel. Istilah ngomel. Aku tahu kan nanti. Boleh itu ya? Ya Pak. Oke. Pak Kasatidel siap. Sama Pak Kasatidel siap. Boleh cek ini? Siap. Ya. Cek ini. Benar nih. Cek. Kita ngomong. Jika jawaban yang bagus. Siap. Saya nggak mau lihat ada seperti itu. Kalau memang salah, salah. Boleh untuk saksi itu juga. Kalau memang berdasarkan pembicaraan bersama, kalau memang boleh, tapi bukan dengan adanya uang, ya. Saya catat, ya. Siapa? Terima kasih atas segala aspirasi dari sahabat-sahabat PMI. Sudah cukup ya? Tidak ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Ya, semuanya nanti akan menjadi atensi kami, khususnya dari Dishub dan kepolisian terkait apa yang menjadi aspirasi daripada sahabat-sahabat. Mungkin kami intinya dari pihak Polres Lamongan mohon waktu untuk melihat ataupun menyampaikan segala aspirasi untuk dirapatkan dalam bentuk musbida ataupun dalam kalau disebut pemindah.